Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Serta tak lupa pula kami kirimkan sholawat serta salam atas baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Usman SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Pembelajaran guna memenuhi tugas individu mata kuliah tersebut. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Reski Amelia, NIM 1910006, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Media ialah bentuk jamak dari kata medium yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dapat berupa sesuatu bahan ataupun alat. Sedangkan pembelajaran ialah upaya membelajarkan peserta didik dengan faktor penataan agar eksternal dan internal untuk mencapai hasil. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut bahan dan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik, individu atau kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajaran sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu latar belakang media pembelajaran, yang dimana penggunaan media dalam proses belajar adalah kerucut pengalaman dalam tahun 1969. Maksud dari kerucut ini adalah merupakan elaborasi yang rinci dari konsep 3 tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Brunner, yang dimana ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu pengamatan langsung, pengalaman piktorial atau gambar, dan pengalaman abstrak. Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemutaan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Perlu dicatat bahwa urutan-urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi mengajar belajar harus selalu dimulai dengan pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa, yang dimana dengan mempertimbangkan situasi belajarnya sesungguhnya. Selanjutnya, urgensi media pembelajaran. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di dalam merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru atau dosen dan siswa atau mahasiswanya bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan siswa atau mahasiswa, kurangnya minat dan kegairaan, dan sebagainya. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian ialah penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu fungsi psikomotorik, yang berhubungan dengan keterampilan yang bersifat fisik atau tampilan pada seseorang. Untuk melatih kemampuan psikomotorik anak, guru dapat memanfaatkan media sesuai keterampilan yang diharapkan pada siswa. Misalnya, keterampilan berbahasa asing dapat dilatih menggunakan media audio seperti tape recorder. Sedangkan
keterampilan memasak bagi siswa SMK diperlukan media atau peralatan untuk memasak. Yang kedua yaitu fungsi afektif yang berkaitan dengan psikologi siswa. Yang terpenting bagi seorang guru ialah mampu menyiapkan media yang mampu membangkitkan minat dan membentuk sikap siswa terhadap stimulus yang diberikan. Media pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi atau keaktifan peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran, membentuk sikap siswa terhadap stimulus yang diberikan. Media pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi atau keaktifan peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran yang diantara lain diungkapkan dalam bentuk kreasi peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang diikutinya. Yang ketiga yaitu manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasaran. Misalnya, proses perkembangan kupu-kupu tidak mungkin diamati selama proses pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan media seperti skema, gambar, video, dan lain-lainnya. Terakhir yaitu manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa agar pengajar akan lebih menarik memperhatikan mereka. Yang kedua, makna bahan pengajar akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajar. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasari atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengar tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan. Itulah yang sempat saya sampaikan dalam video tersebut. Apabila ada kekurangan yang itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.